Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Al-Fakir Happy Chandra. Dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa, ketika ada info untuk datang tanggal 26 sore di lantai 16 ini, ternyata acara hari ini mengalahkan event protokoler di Istana Bogor yang seharusnya hari ini ada bukber bersama Pak Wakil Presiden dan saya yang di dalam. Ternyata Tuhan menggerakkan untuk hari bersama satu friend bersama teman-teman yang hebat hari ini. Tepuk tangan buat teman-teman. Syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Rabbul Izzati, yang telah menggerakkan jiwa raga kita. Di waktu 5 menit sampai 10 menit ke depan, saya minta teman-teman yang hadir di sini kita mulai acara sore hari ini menjelang buka puasa dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada pun bagi teman-teman yang mungkin ada di antara kawan-kawan kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mari teman-teman, karena menjelang buka puasa adalah doa yang saatnya di situ Tuhan tidak tuli dan tidak buta dan mendengarkan setiap doa-doa kita. Yang Muslim, kami persilakan untuk membacakan surah Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menuju ke Darul Tauhid Bandung bersama Abdullah bin Nastia, saya akan fokus 5-10 menit bersama teman-teman hari ini. Yang pertama, kita review apa kita ke 2 bulan sampai 3 bulan yang lalu. Ketika datang bulan Rajab, teman-teman, sesibuk-sibuk Anda ketika berangkat di pagi hari, pulang di malam hari, saat keluarga Anda tertidur pulas ketika Anda berangkat, dan ketika Anda pulang dari tempat kerja kembali ke rumah dan keadaan putra putri kita, keluarga kita sudah tertidur pulas. Tapi setiap manusia hatinya dia selalu berdoa, berbisik di bumi, dan dia yakin kalau langit akan mendengar. Seketika datang bulan Rajab, acara seperti ini itu pernah diadakan. Ada satu karyawan saat itu di Pekanbaru, dia berteriak, Pak Chandra, setiap aku berangkat kerja itu selalu berdoa, ya Allah, ini bulan Rajab, sampaikan aku sampai bulan Syaban ya Allah. Tapi doa itu nggak selesai. Kalimat terakhirnya adalah, ya Allah, sampaikan aku sampai bulan Ramadan. Sekarang kita berada di atmosfer bulan Ramadan, sudah pertengahan teman-teman, sampai ke titik finish kita. Mudah-mudahan semuanya sehat dan panjang umur. Amin. Karena kalau melihat acara seperti ini, yang teringat adalah ungkapan seorang penyair. Dia pernah berkata bahwa angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Banyak yang berharap pengen banget duduk bareng kayak gini teman-teman. Banyak yang cemburu dengan kawan-kawan di lantai 16 ini. Banyak di antara mereka yang ingin duduk manis mendengarkan kajian 5 menit kayak gini. Tapi Tuhan berkehendak lain. Dia sakit atau ajal menjemputnya. Dia nggak bisa merasakan buka bersama, dia nggak merasakan tarawih berjamaah, dia nggak merasakan indahnya kumpul bareng kayak gini, karena ajal menjemputnya teman-teman. Kalau sudah Allah menekan tombol on, tak ada kata lagi yang mustahil. Semua pasti akan terjadi. Maka di pertengahan bulan Ramadan seperti ini, saya teringat ketika tim protokoler di Istana Negara saat itu memberikan amanah kepada kami di pertengahan bulan Ramadan tahun 2020 teman-teman hari itu. Di saat pandemi COVID-19 lagi merajalela, awal-awal pandemi tahun 2020, saat itu COVID-19 datang di pertengahan bulan Ramadan. Tim dari protokol RI2 mengatakan bahwa kita diberi tugas untuk move flight menuju ke satu kepulauan. Namanya adalah Kepulauan Solomon. Bukber gak nanggung-nanggung, bukan di Bundaran HI, bukan di Jakarta. Bukbernya adalah di Kepulauan Solomon. Kita flight menuju Kepulauan Solomon. Ketika nyampe di Kepulauan Solomon, apa yang terjadi teman-teman? Ramadan di Kepulauan Solomon baru landing, kami baru dapat info bahwa ternyata Kepulauan Solomon itu adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Muslimnya di sananya sekian persen. Dan ketika kami datang ke sana, Masya Allah, apa yang terjadi teman-teman? Mereka mengatakan, Pak Chandra silakan untuk menyampaikan materi dalam waktu 15 menit. Ketika kami datang ke sana, mereka tak punya gedung seindah hari ini. Mereka nggak punya musola. Kalau Anda melihat ada tampilan layar ya, kalau saya visualkan, itu kostum yang mereka pakai menjelang buka tak elok dipandang mata. Karena apa? Mereka negara termiskin se-Asia Pasifik, tapi mereka punya power yang luar biasa saat Ramadan datang. Ketika kami tanya, hey Solomon people, apa yang membuatmu terpuruk? Sampai di Ramadan seperti ini, you dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik. Mereka mengatakan apa teman-teman? Bahwa bicara COVID-19 dan izin waras. Mereka diserang wabah bukan karena COVID teman-teman. Mereka diserang wabah bukan karena corona, tapi mereka diserang wabah gara-gara ada sebuah pohon besar di area
tetap mereka berkumpul. Pohon itu sudah tumbuh sekian abad lamanya. Dan pohon itu sumber penyakit. Setiap Ramadan datang, mereka selalu berteriak ingin menghancurkan pohon ini. Mereka ingin ibadah dengan tenang, tapi mereka nggak bisa, teman-teman. Dalam Ramadan kami menyaksikan bersama 10 tim protokoler. Ternyata setelah salat tarawih, mereka menghancurkan pohon ini bukan dengan alat, bukan dengan gergaji, bukan alat digital cutting menghancurkannya. Dan kami menyaksikan mereka berteriak di pertengahan bulan Ramadan. Mereka mengatakan dengan kalimat yang indah, Ya Rabbana, wahai Tuhanku, innaka khairul mustaka. Hanya kepadamu kami mengadu ya Allah. Anta sami, engkau tidak tuli dan engkau tidak buta. Kami yakin dengan teriakan ini pohon ini akan tumbang dan hancur dengan izin Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka berteriak sekuat-kuatnya, yakin dengan Tuhannya, itu pohon tumbang dan hancur, teman-teman. Tanpa dengan alat digital cutting. Kenapa kami sharekan di sini? Setelah acara selesai, kami baru dapat highlight. Kami mendapatkan ilmu dari mereka. Orang Solomon, negara termiskin, tapi keyakinannya indah banget dengan Tuhannya. Mereka sering berbisik dalam sujudnya, dalam doanya, dan mereka yakin langit akan mendengar. Apa yang kami pelajari dari orang Solomon, teman-teman? Yang kami pelajari yang pertama, orang Solomon, walaupun dikatakan negara termiskin, mereka terpuruk, tapi mereka belajar 3 hal, teman-teman. Selama mereka berada di daerah Solomon, orang-orang warga Solomon yang dikatakan termiskin itu, mereka setiap hari, setiap saat, mereka belajar 3 hal. Belajar yang pertama apa? Mereka belajar mengintrospeksi dirinya sendiri, karena mengintrospeksi orang lain tidak butuh belajar. Mengintrospeksi orang lain gak butuh belajar. Setuju gak, teman-teman? Saya yakin di lokasi Anda bekerja, kita akan move better than before karena kita selalu mengintrospeksi diri dan mengenai orang lain gak butuh belajar. Yang kedua, yang kami pelajari dari orang Solomon adalah kepala adatnya. Dia mengatakan, Mr. Rebi Chandra, selama kami di tengah Solomon, walaupun orang mengatakan kami negara termiskin se-Asia Pasifik, tapi kami punya prinsip. Apa prinsip mereka? Mereka menikmati proses tanpa banyak protes. Yang kami highlight, kami capture energi positif dari orang Solomon. Mereka menikmati banget, teman-teman. Walaupun dikatakan mereka termiskin, tapi mereka menikmati prosesnya. Setiap proses dia nikmati karena kami yakin proses itu akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Dan yang ketiga, teman-teman, ini yang paling indah. Kenapa orang Solomon walaupun dikatakan termiskin, tapi ketika acara buka bersama dengan sajian sederhana, tapi kayaknya indah banget dilihatnya. Ternyata ada quote yang ditempel di gedung kecil di Kepulauan Solomon. Apa itu? Mereka itu pintar merasa, teman-teman. Pintar merasa, bukan merasa pintar. Kita pilih mana, teman-teman? Pintar merasa apa merasa pintar? Pintar merasa. Kalau kita, tapi kebanyakan Pak merasa pintar. Nah itu kembali ke diri kita masing-masing. Soalnya di sini orangnya semuanya pintar merasa semuanya. Calon ahli surga semuanya, insya Allah. Karena apa? Orang yang pintar merasa, teman-teman, ketika Anda berangkat di pagi hari, Anda sapa itu orang tua, sapa buah hati sambil mengatakan, nah, ayahmu kerja dulu saya. Itu indah banget kata-katanya, teman-teman. Sebelum dia berangkat, ketika anaknya lagi tertidur, dia memegang tangan anak itu sambil mengatakan, nah, bunda kerja dulu saya. Walaupun dia lagi tertidur pulas, tapi prefrontal cortexnya dia nge-save kata-kata Anda, teman-teman. Karena Anda bicaranya dengan rasa. Nah, ayah kerja dulu ya. Ada berangkat kerja sejam, 2 jam, 8 jam, sampai 12 jam mungkin. Anda pulang di malam hari saat putra-putri Anda lagi tertidur pulas, ketuk pintu rumah sambil mengatakan, Assalamualaikum, selamat malam sayang. Anaknya udah tidur lagi. Dan ibunya mengatakan, nah, ayah udah pulang saya. Nah, ibu udah pulang saya. Walaupun dia tertidur pulas, tapi korteks dia menyimpan kata-kata Anda yang dibanggakan oleh orang-orang di rumah yang lagi buka puasa hari ini. Karena di sini kayaknya semuanya udah berkeluarga. Udah berkeluarga semua ya? Udah. Mudah-mudahan keluarga sakinah. Atau ada yang belum berkeluarga? Ada juga yang belum nikah. Biasanya setelah acara bukber kayak gini cepat dapat jodohnya. Langsung diambilin. Kan katanya doa yang paling kuat itu kabul dalam buka puasa, teman-teman ya.
Jadi tadi apa Kak? Pintar merasa, kabul insya Allah. Pintar merasa bukan merasa pintar. Maka teman-teman semuanya di 5 menit terakhir sebelum kita buka puasa, marilah kita belajar dari orang-orang yang ada di zona luar kita. Karena bagaimanapun semua yang hadir hari ini pasti merindukan. Karena kalau kita mendengar namanya Al-Baqarah 183, pasti ada kata terakhir yang dicantumkan di ayatnya, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bertakwa dan semuanya nanti bisa masuk surga Allah Azza wa Jalla bersama keluarga. Jangan masuk surga sendirian teman-teman, masuk surganya bersama keluarga. Dan kita sama-sama berdoa di segmen terakhir ini. Kita hadirkan hati kita untuk berdoa teman-teman. Dan kita sama-sama untuk menyapa Allah Azza wa Jalla. Dan setelah ini kami hadirkan hati kita, tangan kita untuk seraya menyapa Tuhan yang Maha Kuasa. Mohon izin kami duduk di sini untuk memimpin doa. Sebelum kita pimpin doa teman-teman, al-mustajabah di antara waktu yang mustajab adalah berdoa sebelum buka puasa. Jadi walaupun doanya 1 menit, tapi kalau setiap detiknya berkualitas, energi doa kita akan menembus gelombang elektromagnetik ke bawah alam. Saat itu Tuhan akan menyuruh malaikat rahmat, wahai malaikat rahmat, ini hamba-hambaku di lantai 16 lagi berdoa. Angkat doanya dari bawah alam menuju ke arsy. Mudah-mudahan doa kita bukan hanya di area lantai 16. Mudah-mudahan doa kita bisa mengetuk pintu langit menjadi rezeki untuk kita semua. Walihadi kuliah hayya ala tilawati kitabillahil mubin. Al-Fatihah. Kami persilakan untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Allahumma inna nashhadu bi annaka antal ahad. Allahumma inna nashhadu bi annaka antas samad. Allahumma inna nashhadu bi annaka lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Tuhan kami, tawil a'marana, panjangkan umur kami ya Allah. Wa tawil a'mara abnaina, panjangkan umur anak-anak kami ya Allah. Wa a'mara azwajina, panjangkan umur pasangan kami ya Allah. Wasohi ajsadana ya Allah. Dari perkumpulan sore hari menjelang buka ini, sehatkan jasad kami ya Allah untuk berkhidmah mengabdi di tempat ini. Wa tawil a'marana wa hasin amalana, dan perbaikilah amalan-amalan kami ya Allah. Allahumma ij'al hadza wasilah lil wusul ila jannatika ya Allah. Jadikan perkumpulan sore hari ini adalah perkumpulan menuju surgamu ya Allah. Anta rahim, anta khairul mustaka. Hanya kepadamu kami minta tolong dan hanya kepadamu kami mengadu ya Allah. Allahumma yassir umurana ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah urusan-urusan kami. Wa umur hadhil muassasah, ya jadikanlah mudahkan urusan perusahaan kami, urusan guru-guru kami, senior-senior kami dan kawan-kawan kami ya Tuhan kami. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman, narasi singkat hari ini semoga berkenan untuk kita semuanya. Dan mohon izin setelah buka puasa kami akan menuju ke Bandung, ke Gedung Sate untuk acara bersama Pak Ridwan Kamil besok pagi. Dan kami berdoa dari kejauhan, semoga teman-teman sehat dan panjang umur. Semoga acara buka bersama ini menjadi jembatan emas untuk meraih ridho Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke MC, silakan.